Jadi di sini Bapak akan mengajari ya atau menjelaskan kepada kalian bagaimana sih asal muasal munculnya persamaan keadaan gas ideal itu. Ini penting. Kalau kalian tahu cara menurunkan dari mana munculnya persamaan keadaan gas ideal, nanti kalian pasti mudah mengingatnya. Jangan belajar persamaan keadaan gas ideal itu berangkat dari menghafal, bahaya. Menghafal tahu ya. Kalau cuma menghafal nanti nggak bisa menghubungkan besaran satu dengan besaran yang lain. Paham? Tapi kalau kalian paham, menjabarkan, apapun nanti yang ditanya, kalian akan bisa memunculkan persamaan. Nah, Bapak akan tunjukkan kepada kalian bagaimana menurunkannya, sehingga nanti harapannya kalian bisa ya dalam menjawab soal apapun menerapkan persamaannya gitu. Oke, kita mulai ya. Jadi kita awali dulu dari hukum-hukum tentang gas ideal. Kita kan udah belajar itu ya. Hukum tentang keadaan gas ideal. Mudah-mudahan tulisan Bapak terbaca. Terbaca itu? Oke, alhamdulillah. Jadi masih ingat ada berapa hukum di sana? Kok 2? 3 ya. Yang pertama, iya bagus, hukum Boyle. Oke, yang kedua hukum apa nak? Jangan tinggalkan nama yang lain, nanti marah dia. Iya, hukum Charles Gay-Lussac ya. Baru yang ketiga apa? Iya, hukum Boyle Gay-Lussac. Oke, ini Bapak bantu kalian untuk mengingat kembali ya, dan membantu kalian untuk tahu apa yang harus kita tekankan ya pada materi ini. Oke, Ananda, perhatikan. Yang perlu kalian perhatikan ya dalam hukum-hukum gas ini adalah ciri dari masing-masing hukum. Kalau kalian nanti dapati soal yang cirinya ada pada salah satu hukum, gunakanlah hukum itu. Yang repot kalau kalian nggak tahu ciri masing-masing hukum. Oke? Bapak mau tanya, hukum Boyle, ciri-cirinya apa? Iya, jadi di Boyle itu dia mensyaratkan eksperimennya berada pada suhu tetap. Bisa dipahami? Jadi kalau misalnya di sini ada wadah, nah wadahnya ini berisikan gas ideal, ya berisikan gas ideal. Pasti dia kan punya besaran makroskopis. Besaran makroskopisnya apa saja? Ada tekanan, ada volume, ada suhu. Nah, si Boyle melakukan eksperimen pada suhu tetap dan dia menemukan kesimpulan. Ternyata tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Apa arti berbanding terbalik? Apa arti berbanding terbalik? Kalau salah satu besar, yang lainnya kecil. Kalau yang lain kecil, dia jadi besar. Volume berbanding terbalik sama tekanan. Artinya kalau volumenya besar, tekanannya kecil. Kalau volumenya kecil, tekanannya besar. Nah, itu ciri dari hukum Boyle. Nah, kalian juga kalau ingat ya, bisa mengetahui bahwa salah satu kesimpulan hukum Boyle itu ketika tekanan dikali dengan volume dikali silang, dia akan menghasilkan sesuatu yang apa? Yang konstan. Dari mana konstan? Karena P kali V ya, kali silang dengan P kali V kan sebanding dengan 1. 1 itu kan konstanta. Makanya P kali V itu konstan. Walaupun pada saat itu Boyle nggak ngerti nilai yang konstan itu dipengaruhi oleh apa dan apa nilainya, itu belum diketahui oleh si Boyle. Itu udah hebat ya.
waktu Boyle mengerjakan ini, ya akhirnya menjadi pengetahuan yang menginspirasi munculnya ilmuwan lain gitu. Nah, contohnya adalah Charles dan Gay-Lussac. Nah, dia akhirnya kemudian meneliti kembali bahwa kalau misalnya ada wadah atau bejana yang tertutup, bejana itu berisikan gas ideal ya. Gas ideal itu dia gasnya terdistribusi merata ya pada wadah ini. Nah, apa yang menjadi persyaratan eksperimen yang dilakukan Charles dan Gay-Lussac? Iya, bagus. Jadi ciri-ciri menonjolnya itu apa? Tekanan tetap. Kok cuma Reja yang jawab nih? Yang lain jangan dong. Jangan begitu. Jangan begitu. Yang lain harus begitu juga, harus bisa jawab ya. Kalau Boyle yang tetap suhu, kalau Charles Gay-Lussac yang tetap tekanannya. Sehingga kalau misalnya ada besaran yang lain P, V, T, kita tahu bahwa P-nya ini tetap. Berarti yang berubah-ubah itu adalah V sama T, volume dengan suhu. Apa yang ditemukannya? Nah, ternyata volume sebanding dengan suhu. Kan ini yang ditemukan oleh si Charles dan Gay-Lussac. Kalau sebanding itu apa artinya? Kalau salah satu besarannya bertambah besar, besaran yang lain bertambah besar. Kalau besaran lain itu tambah kecil, besaran yang satunya tambah kecil juga. Itu artinya sebanding. Sebanding itu dia sejajar. Kalau berbanding terbalik kan dia satu di atas, satu di bawah ya. Nah, kalau sama-sama ruas kanan dan kiri kita bagi T, ternyata apa kesimpulannya? Ya, apa kesimpulannya? P bagi T, berarti tinggal V bagi T. Sebelah kanan dibagi T, hasilnya 1 kan? Nah, P bagi T pada percobaan Charles Gay-Lussac ternyata menghasilkan sesuatu yang bernilai konstan. Bisa dimengerti itu Ananda? Bisa diingat ini? Jadi P per T konstan itu berdasarkan eksperimen Charles dan Gay-Lussac. Walaupun Charles dan Gay-Lussac itu nggak ngerti, ya belum mengetahui awalnya konstan itu nilai apa. Nilai yang konstan itu dipengaruhi oleh apa saja. Bisa dimengerti ya? Nah, termasuk ketika ada upaya untuk menggabungkan hukum Boyle dengan Charles Gay-Lussac, akhirnya kan diketahui bahwa bila dalam suatu bejana tertutup ada gas ideal, ya, gas ideal itu pasti punya besaran makroskopis, tekanan, volume dan suhu. Nah, ciri daripada hukum Boyle Gay-Lussac itu apa? Ketiga besaran ini apa ciri-cirinya? P, V, dan T berubah. Jadi kalau Boyle suhu tetap, volume bisa berubah ya, gara-gara berubahnya tekanan. Charles Gay-Lussac itu volume bisa berubah gara-gara suhu berubah, tapi dalam keadaan tekanan yang tetap. Kalau hukum Boyle Gay-Lussac ketiganya berubah, tapi akhirnya kan diketahui kesimpulan lainnya apa? Tekanan kali volume bagi suhu ini juga menghasilkan sesuatu yang konstan. Walaupun awalnya mereka tidak tahu konstan itu terkait dengan nilai apa dan dipengaruhi oleh apa saja. Nah, ini review yang udah Bapak bahas pada pertemuan sebelumnya. Bisa dimengerti ini Ananda? Bisa diingat ini nak? Bisa nggak? Jangan lupa ya besaran ini dan ciri-ciri khasnya gitu. Nah, selanjutnya kita mau kaitkan hukum-hukum tentang keadaan gas ideal ini dengan persamaan umum gas ideal. Nah, tentu kan nggak ujuk-ujuk langsung diketahui ya, ada tahapannya. Nah, tahapan itu bagaimana? Jadi Bapak tuliskan di sini, tahapannya itu berawal dari apa yang kemudian diteliti oleh Avogadro. Pernah dengar nama Avogadro? Ada di pelajaran apa dia itu? Ada di kimia ya. Nah, jadi Avogadro itu meneliti bahwa kalau misalnya ada bejana yang tertutup, di dalamnya itu ada gas ideal misalnya ya. Jadi di sini ada gas gitu. Ya kan? Nah, dalam besaran-besaran yang
berkaitan dengan banyaknya zat, ya, banyak zat atau jumlah zat itu sering disajikan dalam notasi mol. Dalam kimia kan banyak zat itu juga mol ya kodenya ya. Bisa dimengerti? Jadi kalau misalnya dalam keseharian banyaknya zat itu biasa kita timbang atau kita hitung volumenya, ya kan? Nah, tapi kalau dalam besaran-besaran yang mikroskopis yang kita nggak bisa lihat langsung, banyaknya zat itu terkait dengan mol. Nah, jadi mol itu adalah kuantitas yang menyatakan banyaknya zat. Nah, Ananda, apa yang ditemukan oleh Avogadro? Bapak tulis sini biar nggak lupa. Avogadro menemukan, sehingga dia menyatakan, susahnya lah nulis sini ya, menyatakan ya. Apa yang dikatakan oleh Avogadro? Avogadro bilang gini, di dalam satu mol zat, terdapat ya 6,022 kali 10 pangkat 23 jelas itu 23 partikel atau molekul. Kalau partikel dia tunggal, molekul itu terdiri dari beberapa atom. Nah, artinya adalah bilangan Avogadro itu kadang-kadang disimbolkan dengan Na, singkatan dari namanya, adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Nah, itu. Apa artinya ini? Kalau misalnya kita punya gas 1 mol, berarti dalam gas itu ada sebanyak 6,022 kali 10 pangkat 23 zat partikelnya. Banyak atau dikit tuh? 1 juta aja 10 pangkat berapa? Nolnya berapa kalau 1 juta? 6 kan? Oh, kalau kepeng langsung Aulia 6 ya. 10 pangkat 6 kan? Sejuta itu 10 pangkat 6. Sejuta kan banyak itu kalau partikel ya. Apalagi pangkatnya 23, bro. Banyak gak itu? Banyak. Nah, itulah hebatnya sains ya, teknologi. Walaupun mata kita ini punya keterbatasan, gak bisa kita lihat partikel gasnya, ternyata dengan konsep, dengan eksperimen, anugerah yang Allah beri ya, berupa akal pada manusia itu, manusia bisa memperkirakan berapa banyak partikelnya, jumlah partikel penyusun zatnya. Walaupun nggak pas-pas kali ya mendekati lah paling nggak. Kan keren itu. Maka nanti dibuat jumlah mol ya. Jumlah mol itu N sama dengan berapa banyak partikel di bejana bagi dengan bilangan Avogadro. Nah, ini. Berapa banyak jumlah partikel di bejana dibagi dengan bilangan Avogadro. Kalau nanti jumlah partikelnya sama dengan bilangan Avogadro, berarti jumlah molnya 1. Kan sama bagi sama 1. Kalau setengahnya setengah mol. Kalau 3 kali lipatnya 3 mol. Kalau 6 kali lipat 6 mol gitu. Paham? Mol adalah N per Na. Walaupun di kimia kita juga sudah mengenal ya, jumlah mol juga bisa dihitung dengan massa bagi dengan AR kalau dia partikel, kalau dia atom, ya kan? Atau jumlah mol itu bisa kita hitung massa bagi MR kalau dia molekul. Dia molekul itu dia terdiri dari lebih dari 1 atom. Cuman kalian harus ingat, dalam kimia massa itu dalam gram ya. Biasanya ini Bapak buat dalam kimia N satuannya mol. Massa satuannya gram. Tetapi dalam fisika, nah ini hati-hati, ini sengaja Bapak tulis biar nggak lupa. Dalam fisika N satuannya
kilomol. Kenapa kilomol, Pak? Karena massa dalam fisika pakai kilogram. Makanya nanti harus konversi. Massa satuannya kilogram. Nah, gitu. Paham ya? Makanya nanti bilangan Avogadro yang kita pakai nggak lagi 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Kita harus pakai kilomol. Kilo kan 1000. Kalau kita buat di bawah 1000, maka di atas harus kali 1000. Makanya nanti ini kita bisa tuliskan ya, bilangan Avogadro Na dalam fisika itu nanti kita pakai gini, 6,022 kali 10 pangkat, tadi kan pangkat 23 kali 10 pangkat 3, berarti 23 tambah 3 26. Berarti kita pakai nanti yang pangkat 26 partikel atau molekul per kilo. Jadi setelah apa yang ditemukan oleh Avogadro di dalam bejana yang tertutup ya, mari kita kaitkan dengan hukum yang udah kita temukan sebelumnya, yang udah ditemukan sebelumnya gitu. Nah, hukum yang ditemukan sebelumnya itu kan berkaitan dengan keadaan tekanan, volume, dan suhu kan? Iya kan, Nak? Nah, dulu mereka teliti hanya 3 aspek ini. Sehingga ada penjelasan mengatakan begini, bahwa hukum Boyle ya, hukum Boyle berlaku pada gas ideal. Hukum Boyle berlaku pada gas ideal di dalam bejana yang tertutup. Artinya adalah jika jika tidak ada kebocoran ya, jika tidak ada kebocoran, maka artinya ya gitu, Bapak tulis saja ya, artinya jika tidak terjadi kebocoran bejana, maka volume gas tidak akan berubah. Logika nggak itu? Nggaknya bocor. Kalau nggak bocor berarti nggak dia bertambah, nggak ada yang masuk. Logis nggak? Logis nggak? Logis kan? Volumenya juga nggak akan berkurang karena nggak ada yang keluar. Logis? Nah, tapi menariknya begini, Bapak tulis ini ya, akan tetapi, nah asal muasal munculnya persamaan gas ideal itu begitu. Akan tetapi ya, volume dapat berubah dengan berubahnya jumlah zat. Jumlah zat atau mol. Sekalipun tekanan dan suhu dijaga tetap. Maksudnya gimana? Nah, coba perhatikan. Bapak balik dulu ke halaman sebelumnya. Ini. Coba perhatikan. Pada hukum Boyle, volume berubah kalau tekanan berubah kan? Ya enggak? Tapi suhu tetap. Suhu tetap, tekanan berubah, volume bisa berubah. Berarti volume berubah karena berubahnya tekanan. Pada hukum Charles Gay-Lussac, tekanan tetap, tapi akan berubah. Suhu berubah, volume berubah. Ngerti maksudnya? Pada hukum gas sebelumnya, tekanan berubah, volume berubah, suhu berubah, tekanan berubah, volume berubah, suhu berubah, volume juga berubah. Kan ini hukum sebelumnya. Ternyata ditemukan konsep baru setelah ada konsep mol ya, konsep mol. Sekalipun suhunya nggak berubah, padahal kan di sini volume baru berubah kalau suhu berubah kan. Sekalipun tekanannya nggak berubah, padahal volume berubah kalau
volume berubah kalau tekanannya berubah kan. Ini enggak, suhu sama tekanan tidak berubah, tapi volume bisa berubah karena berubahnya mol. Berarti bertambah satu ilmu lagi, penemuan bahwa perubahan volume itu bisa terjadi karena adanya perubahan jumlah zat yang kita sebut dengan mol. Artinya kalau ditambahi zatnya, volume ternyata bertambah. Dikurangi zatnya, dikasih keran, dikeluarkan, kayak PR kalian itu, dikeluarkan. Ternyata volumenya berkurang. Artinya ditemukan satu konsep lain bahwa volume sebanding dengan mol. Paham ini? Paham ini? Paham? Bertambah volume bertambah. Bertambah jumlah zat, volume bertambah. Berkurang jumlah zat, volume berkurang. Nah, dari sanalah akhirnya digabung penemuan-penemuan itu sehingga dimunculkan ya persamaan umum gas ideal. Apa itu, Nak? Itu adalah PV sama dengan nRT. Nah, ini. Boleh. Nah, ini dia. PV sama dengan nRT. Jadi rupanya akhirnya terjawab. Yang konstan itu kan dalam hukum Boyle-Gay-Lussac PP per T kan. Kalau ini dia dibagi T kan tinggal NR ya. Rupanya konstanta itu terkait dengan jumlah zat dan R. Nah, R itu apa? R itu adalah tetapan gas. Nah, jadi R disebut tetapan gas. Kalau N itu jumlah zat. Yang nilainya ya, yang nilai R itu ya, nilai R kalau dalam kimia dia 0,082 kali liter atmosfer, karena kan volume dalam kimia liter ya, tekanannya kan atmosfer. Kalau dalam fisika tekanan itu apa? Pascal ya, Pascal atau Newton per meter kuadrat. Nah, ini kalau dalam kimia liter atmosfer per mol Kelvin. Itu dalam kimia. Kalau dalam fisika kan molnya dalam kilomol. Volume dalam apa? Volume meter kubik. Tekanan dalam Newton per meter kuadrat. Nah, makanya nanti dalam fisika R yang kalian gunakan ya, itu adalah 8,31. Ini diingat ya. 8,31 kali 10⁻³ Joule per kilomol Kelvin. Dari mana angka ini? Ya sebenarnya kalian masukkan aja 1 liter 10⁻⁻3 udah meter kubik kan. 1 atmosfer 1,01 kali 10⁻⁵. Kalau kalian masukkan itu, jangan lupa mol gak jadikan kilomol. Nah, itu nanti dapatlah kalian angka 8,31 kali 10⁻³ Joule per kilomol Kelvin. Nah, jadi udah dapat kita kan persamaan gas idealnya kan? Nah, itulah asal muasalnya itu Ananda. Bisa dipahami nih? Nah, atau waktu di Zoom, masih ingat nggak di Zoom? Bapak tayangkan video, ada balon udara, dia diisi angin dulu pakai kipas, kalau udah ngembang kan dikasih api. Kenapa dia bisa terbang? Bukan karena api ini mengeluarkan gas, enggak. Api itu memanaskan udara di dalam balon. Udaranya sama dengan yang lain, yang di luarnya. Karena udaranya dipanaskan, ternyata panasnya suhu udara membuat massa jenisnya makin kecil. Massa jenis makin kecil, ternyata nanti akhirnya membuat tekanannya makin kecil. Tekanan makin kecil membuat tekanan dari luar masuk ke dalam balon. Itulah sebabnya balonnya terangkat. Nah, bagaimana cara kita membuktikan bahwa secara teori kinetik gas itu benar? Nah, jadi gini,
Sekarang gini, masih ingat nggak dulu waktu di fluida dinamis dan statis Bapak buat gini, massa jenis itu rho ya, itu rumusnya apa? Massa bagi volume kan. Nah, dan masih ingat nggak kalau di dalam jumlah zat atau mol ya, mol tadi kan Bapak tulis massa bagi mr kalau dia molekul kan. Berarti kalau ditanya massa kali silang kan, n kali ml. Ada tadi kan? Jadi kita coba ambil rho sama dengan m per v dan massa sama dengan jumlah zat atau mol kali dengan mr. Ini kalau kita substitusikan ke persamaan gas ideal, maka kita peroleh apa? Nah, maka rho tadi sama dengan apa nak? Rho sama dengan massa bagi volume kan? Sama dengan massa tadi apa? N kali mr kan? Bagi volume. Nah, ini N bagi volume ya, N bagi volume. Kita ambil dari persamaan gas. Persamaan gas itu P kali V sama dengan N RT, ya kan nak? Nah, berarti kalau kita ambil N per V ini, N per V, perhatikan ya. Berarti itu sama dengan seberangnya bagi temennya, berarti tekanan bagi RT. Masih ingat nggak? Ya kan? Nah, ternyata ini bisa kita substitusi. Ini P ya, P ini tekanan ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan ya, rho ya, sehingga rho sama dengan N per V-nya apa? Ini kan? Apa ini? Tekanan bagi R kali T kali dengan MR. Nah, inilah yang menunjukkan kepada kita hubungan suhu, tekanan, dan massa jenis. Coba lihat. Suhu dengan massa jenis berbanding lurus atau berbanding terbalik? Suhu dengan massa jenis berbanding terbalik. Suhu dengan tekanan sebanding atau berbanding terbalik? Massa jenis dengan tekanan. Apa ini tekanan? Berbanding lurus. Artinya apa? Kalau suhunya makin besar, massa jenis makin kecil kan? Massa jenis makin kecil, tekanan terbukti nggak yang tadi kita bilang? Kalau dia dipanaskan, udaranya, massa jenisnya makin kecil, ya kan? Massa jenis makin kecil, tekanannya makin kecil, maka tekanan dari luar masuk ke dalam apa itu balonnya, sehingga dia terangkat. Kalau mau turun bagaimana? Berarti besarkan massa jenis, turunkan suhunya. Kecilkan suhunya, massa jenis makin besar. Makin besar maka massa jenis, tekanannya makin besar. Makanya tekanannya dari luar ke dalam, maka dia nanti balonnya turun. Logis kan? Nah, jadi ini orang yang nggak ngerti, apalah rumus itu, PMR per RT. Padahal kalimat ini berjuta makna. Gara-gara ini ada teknologi, enggak? Dulu waktu Perang Dunia I belum ditemukan pesawat kayak sekarang dengan prinsip aerodinamis. Pesawat yang digunakan oleh manusia saat itu kan pakai balon. Ngangkat barang, pindah-pindah penumpang. Perang Dunia I ini. Pernah nengok rekamannya? Ada pesawat balon. Kan gara-gara ini. Sekarang pun orang masih gunakan itu untuk rekreasi, tamasya, balon udara. Ternyata itu adalah penerapan teori kreativitas. Nah, kita mau kaitkan lagi ya dengan prinsip lain ya. Kita kan tahu ya, jumlah mol itu tadi pakai Avogadro apa? N per Na. Masih ingat kan? Nah, sekarang jika N ini disubstitusi ke
persamaan keadaan jelek kali tulisan Bapak ya. Disubstitusi ke persamaan gas ideal, maka apa yang terjadi? Nah, coba kita tulis. Tadi rumus ideal apa? Gas ideal, persamaan gas ideal. P V sama dengan N RT. Sepakat? Sepakat itu? Sepakat. Nah, sekarang coba P kali V. Nah, N-nya ganti sama yang ini. N per Na. Ya kan, Nak? Kali R kali T. Nah, R ini kan tetapan gas tadi ya. Na juga tetapan Avogadro, ya kan? Nah, ini kita ambil. Kita bagikan ini. Kita jadikan ini sebagai sesuatu nilai konstanta. Nah, dalam fisika konstanta K itu disebut sebagai tetapan, ada yang tahu? Ya, tetapan Boltzmann. Nah, ya. Nah, nilainya itu berapa ya? Kita bisa masukkan. Tadi nilai R berapa? 8, kalau pakai fisika 31 kali 10 pangkat 3 bagi Avogadro 6,022 kali 10 pangkat 26 kan? Nah, kalau kalian masukkan angka-angkanya itu, nanti kalian peroleh nilai K itu berapa? 1,38. Harus diingat, kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Nah, itu harus diingat. Nah, sehingga ini bisa kita modif. P kali V itu nanti menjadi N besar, R per Na kita ganti menjadi KT. Nah, berarti persamaan lain dari keadaan gas ideal itu adalah PV sama dengan NK atau PP sama dengan nekat. Nah, itu cara mengingat aja. Jadi ini juga adalah persamaan gas ideal. Apa bedanya dengan yang ini? PP sama dengan nRT. Apa bedanya? PV sama dengan nRT. Yang di atas kita gunakan kalau nanti yang dimunculkan adalah banyak zat atau jumlah zat. Kalau kita pakai persamaan PP sama dengan NKT, kalau apa? Kalau nanti yang dimunculkan adalah jumlah partikel. Yang mana kami pakai, Pak? Ya, dua-duanya pakai, tergantung nanti keadaan soal. Udah, selesai. Jelas itu? Ada pertanyaan?